Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal technical analysis Bitcoin. Kira-kira apakah Bitcoin akan turun lagi dan ke harga berapa Bitcoin akan turun. Kita juga akan lihat untuk blockchain Solana yang katanya banyak walletnya yang terkompromis dan dihack dan sehingga orang-orang kehilangan uangnya. Dan ada juga kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan, di mana ini mewakili Amerika. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly, di mana sekarang ini untuk minggu ini ada terjadi penurunan sejak dia topnya itu di 23.500-an untuk di minggu ini, dan sekarang berada di level garis neckline ini, garis support ini di 22.700-an, 22.800-an. Di situ itu ada 200 weekly moving average. Di sini jadi tepat sekali berada di situ 22.800. Kalau misalnya Bitcoin kehilangan posisi ini, maka dia bisa ke harga yang lebih rendah lagi. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Dan kalau kita lihat untuk time frame yang lebih kecilnya di daily, kita lihat bahwa ini merupakan penurunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle penurunan termasuk hari ini. Jadi meskipun hari ini belum close, tetapi sudah dimulai dengan penurunan dan sekarang berada di daerah ini, daerah neckline-nya yang saya tunjukkan di chart yang sebelumnya. Oke, untuk RSI-nya itu sekarang sedang mau meretest daerah 50. Kalau misalnya RSI-nya itu mampu mensupport, maka harga Bitcoin itu dari daerah-daerah ini itu bisa naik ke atas ya teman-teman. Jadi karena dari segi struktur daripada harga Bitcoin, kalau kita lihat dia selalu membuat higher high dan higher low ya. Jadi ini itu di ininya itu lebih tinggi daripada di sini, dan ininya juga lebih tinggi daripada di sini, dan ininya juga itu lebih tinggi daripada di sini. Jadi higher high terus, ini juga lebih tinggi daripada bottomnya di 17.500. Di sini juga lebih tinggi dari sini, dan juga di sini lebih tinggi daripada di yang sebelumnya. Jadi ini sebenarnya bentuk yang bullish sebenarnya untuk Bitcoin, tetapi untuk sekarang ini karena dia gagal untuk naik ke atas lebih lanjut lagi, jadi dia harus ada retracement. Kemungkinan besar kalau untuk skenario bullish-bullishnya, maka dia tidak akan melewati garis ini. Dan kalau misalnya untuk skenario bearishnya, maka dia akan berusaha untuk meretest ini, dan kemungkinan besar bisa breakdown untuk skenario bearishnya, dan bisa mengetes daerah 17.000, 18.000, 19.000, daerah-daerah tersebut ya. Oke, jadi untuk sekarang sebenarnya posisinya itu bullish, namun harga Bitcoin itu sedang lagi ada retracement sedikit. Untuk time frame 4 jam bagaimana? Untuk time frame 4 jam, kembali dia ditopang oleh neckline ini. Kita lihat apakah dia bisa bertahan sampai jam 11 nanti. Kalau misalnya breakdown ke bawah, maka target selanjutnya itu adalah di Fibonacci 61,8-nya, yaitu di sini, di sekitar harga 22.300, 22.200-an ya. Dari situ itu bisa ada kemungkinan yang besar untuk bounce, dan ada juga di 78,6-nya di 21.600, dan di sini ada point of control daripada area-area selama ini. Jadi di sana volumenya itu cukup banyak untuk di harga 21.500, sehingga besar kemungkinan Bitcoin bisa bounce dulu dari daerah ini, dan AHS juga akan mengikuti untuk naik ya. Oke. Untuk time frame 1 jam bagaimana? Untuk time frame 1 jam itu posisi RSI lagi bearish, dan ini juga ada cross ke bawah dan mulai memerah, dan ini terakhir kali itu ada red dot, dan sekarang money flow itu dalam kondisi merah ya teman-teman. Jadi sebenarnya bearish untuk time frame 1 jamnya. Untuk time frame 4 jamnya bagaimana? Ini juga bearish, meskipun MACD-nya itu sebentar lagi akan bisa cross, tapi kalau misalnya harganya itu turun ke bawah, maka tetap saja bearish. RSI-nya itu gagal untuk naik ke atas dari 50, sekarang sedang berada di daerah support ini ya. Oke. Dan kalau kita lihat untuk blockchain daripada Solana, di mana baru-baru saja ini banyak wallet yang terkompromis, yang hackernya itu mencuri koin-koin native tokennya seperti Solana dan juga USDC. Ini dia ngefek ke wallet-wallet yang tidak aktif lebih dari 6 bulan, dan
Wallet Phantom dan Slope ini kena dua-duanya diambil uang-uangnya itu yang ada di dalamnya, dan kita itu bisa cek nanti di Sol scan-nya tersebut. Ini eksploitasinya itu, penyebabnya itu belum diketahui, kemungkinan karena upstream dependency supply chain attack, ini saya belum mengerti mengenai apa. Kalau revoking, apakah bisa membantu? Menurut dia tidak bisa membantu, hanya mentransfer kepada offline hardware wallet seperti Nano Ledger, itu dia akan membantu untuk mengamankan koin-koin teman-teman, ya. Contoh daripada sampel daripada attacker-nya itu adalah ini dari wallet-wallet daripada orang pengguna-pengguna, ya. Kalau kita lihat, dan semuanya itu dikirim ke wallet yang sama, di mana ini merupakan wallet daripada hacker tersebut, ya. Kalau misalnya ada banyak sekali wallet-wallet tunggal seperti ini, wallet-wallet pengguna yang dikirimkan kepada suatu wallet, maka itu mengindikasikan bahwa ini bisa merupakan pekerjaan daripada hacker tersebut, ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari sini, ini ada informasi mengenai koin-koin apa saja yang dikirimkan ke wallet-wallet tersebut. Yang pertama itu adalah seperti Glitter Finance, Star Atlas, Serum, MetaMall, Solchix, dan lain-lain. Banyak sekali ya teman-teman. Banyak sekali, ini semuanya rata-rata token-token yang ada di blockchain Solana itu semuanya dikirimkan ke wallet daripada hacker tersebut. Kenapa revoking approval tidak membantu? Karena Sol dan SPL transfer itu ditandatangani oleh usernya sendiri, tidak ditransfer oleh third party menggunakan approval. Jadi, kalau misalnya kamu bisa revoke, ini kemungkinan besar adalah private key-nya itu sudah dihack oleh orang-orang, hackernya tersebut, jadi mereka sudah tahu private key-nya, jadi percuma untuk merevoke-nya. Solusinya adalah kita mentransfer asetnya kita ke suatu wallet di mana belum pernah diekspos dengan private key. Untuk yang ada indikasi bahwa dia itu rentan kena to potentially vulnerable browsers extensions. Maksudnya adalah kalau misalnya extension browser tersebut itu ada rentan, itu maka kita perlu melakukan hal ini agar tidak terjadi di hacking tersebut. Dan ini hanya satu solusi saja. Ada dua solusi sebenarnya. Yang pertama itu adalah, yang paling baik adalah kita menggunakan hardware wallets, ya. Kalau misalnya kita tidak mempunyai hardware wallet, maka yang paling baik adalah kita melimit upstream telemetry yang dapat terjadi, yaitu dengan meng-close browsernya dan shutdown komputer kita. Airplane mode juga bisa dilakukan sampai eksploitasinya itu, penyebabnya itu bisa diketahui dan diperbaiki. Oke, yang cara lain adalah kita mentransfer aset kita ke checks. Kalau misalnya tidak mempunyai hardware wallet, ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk yang tidak memiliki hardware wallet. Jadi checks juga di Binance, KuCoin, dan lain-lain, itu kita bisa kirimkan ke sana, lebih aman daripada kalau misalnya wallet-wallet yang biasanya. Jadi ini merupakan suatu berita yang cukup besar juga, apalagi di blockchain Solana, dan ini menurut saya mengganggu fundamental daripada blockchain Solana tersebut. Banyak sekali gangguan, banyak sekali masalah yang terjadi di blockchain Solana, seperti blockchain-nya tersebut mati, dan kali ini terkena hack, jadi kurang baik buat Solana sendiri. Dan Nancy Pelosi sendiri kemarin dia datang ke Taiwan dari Malaysia, mewakili Amerika, dan pesawatnya mendarat di Taiwan dengan selamat, dan dia bisa berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin Taiwan di sana. Dan dari tweet dia itu Amerika dikatakan bahwa mensupport demokrasi daripada Taiwan, dan diskusi dia mengenai dengan Taiwan itu akan menguatkan
support daripada Amerika terhadap partner dan mempromosikan interest-interest sekaligus untuk memajukan daerah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Jadi ini menunjukkan bahwa Amerika itu mensupport Taiwan. Masalahnya adalah China mengklaim bahwa Taiwan adalah punya China, dan ini bisa menjadi fight yang cukup besar di kemudian hari. Ada potensi bahwa China bisa terlibat perang dengan Amerika, atau China melakukan apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, hal yang sama untuk mendapatkan Taiwan secara cara militer, dan ini tentu saja bisa menjadi trigger untuk harga Bitcoin dan harga saham-saham untuk turun. Jadi ini berbahaya sekali, bisa terjadi kapan saja. China-nya sudah memberikan warning pada Nancy Pelosi dan Amerika untuk tidak ke Taiwan karena itu adalah daerah kekuasaan daripada China, meskipun di alasan daripada Nancy Pelosi itu boleh ke Taiwan itu adalah karena ada perjanjian yang tertulis di sini, ya. Jadi ini bisa menjadi konflik yang cukup besar dan bisa menjadi semacam hal yang menyebabkan harga Bitcoin itu dan harga saham-saham itu crash, dan itu yang perlu kita waspadai. Jadi kita akan pantau terus untuk mengenai perkembangan berita China dan Amerika dan Taiwan ini. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.